Pemirsa, elit Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, serta Ahmad Muzani tadi malam mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Pertemuan di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat tersebut dikabarkan menjadi pembuka pertemuan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati yang tidak kunjung terwujud. Namun ada dugaan keduanya sudah bertemu tadi malam di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar. Elit Partai Gerindra tadi malam mendatangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dari pantauan TV One, elit Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad serta Ahmad Muzani nampak keluar dari kediaman Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan relatif singkat. Pertemuan ini disebut-sebut juga menjadi pembuka pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan pertemuan Prabowo Megawati akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah Lebaran. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menegaskan pertemuan keduanya akan dilaksanakan secepatnya. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyatakan, indikasi terjadinya pertemuan dilihat dari adanya mobil maung yang biasa digunakan Presiden Prabowo. Namun pertemuan di Teguh Umar seakan menasbihkan bahwa posisi Megawati sebagai tuan rumah mempunyai pengaruh yang kuat. Mobil maung yang biasa dipakai Pak Prabowo ikut hadir kemarin malam, sehingga menimbulkan semacam spekulasi Pak Prabowo hadir. Yang kedua ada Seskap ya, yang kita tahu orang sangat dekat dengan Pak Prabowo yang konon juga hadir dalam pertemuan kemarin malam. Tapi lagi-lagi belum hitam di atas putih. Nah, kalau misalnya terjadi pertemuan tersebut, ya, kemungkinan lagi-lagi kita tahu dalam pertemuan kan pasti ada tarik-menarik menyangkut tempat ya, Agita. Kalau misalnya Presiden Prabowo terkonfirmasi hadir ke rumah Ibu Mega, itu kan mengesankan seolah Ibu Mega punya bargaining position lebih kuat ketimbang Pak Prabowo. Lantas benarkah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati sudah terjadi? Atau keduanya masih belum juga bertemu hingga ditentukan tempat dan waktu yang tepat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Senin malam ada sebuah pertemuan di Teguh Umar, kediaman Megawati Soekarno Putri. Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad hadir. Juga terlihat maung Garuda Putih mirip kendaraan dinas Presiden keluar dari dalam kediaman Megawati. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan tanpa mengundang media. Lantas apa yang dibahas dalam pertemuan tengah malam di Teguh Umar? Sudah bersama kami pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensa, selamat sore. Selamat sore Mas Olo. Nah, ini kita lihat ya, pertemuan di malam hari tanpa mengundang media dan dilakukan secara tertutup. Padahal kita seringkali memberitakan wacana pertemuan Pak Prabowo. Jadi kalau ini film anti klimaks nih jadinya. Harusnya klimaksnya kita ngebahas tuh, kita liput dan seterusnya. Betul. Apa yang Anda lihat dari kacamata politik? Ini kita lihat yang kita bisa lihat ya. Jadi artinya ada maung yang biasa dipakai oleh Pak Prabowo. Tapi yang nggak ada adalah pengawalan setingkat presiden, nggak ada. Yang kita bisa lihat ada Bang Dasko dan Bang Ahmad Muzani. Keduanya adalah petinggi Gerindra. Yang kita lihat dulu aja deh, karena kalau yang kita bahas yang kita nggak lihat kan kita jadi dukun nih. Betul. Jadi yang kita lihat nih yang kelihatan aja. Jadi kalau yang kita lihat ada Bang Dasko dan Bang Ahmad Muzani, jadi artinya memang ada pertemuan antara petinggi Gerindra dengan petinggi PDI Perjuangan. Ya. Apakah Pak Prabowo hadir atau tidak? Itu yang kita lihat ini cuma tanda-tanda. Apakah Pak Prabowo pernah hadir? Apakah tadi malam hadir atau tidak? Itu saya rasa time will tell. Karena kita juga pernah punya cerita, ada pejabat dikawal mobilnya doang. Isinya dokumen pejabatnya nggak ada. Gitu ya. Nah mungkin ini bisa kejadian juga. Satu lagi yang mau saya naikkan isu ini, adalah Pak Prabowo kan belajar banyak dari Pak Jokowi. Salah satu ilmunya Pak Jokowi itu adalah testing the water. Bisa aja kemudian testing dulu kalau pakai mobilnya aja, apakah kemudian publik merespon positif terhadap kedatangan Pak Prabowo. Tapi kalau menurut saya bila pertemuan tadi malam terjadi antara Pak Prabowo dengan Megawati, pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg, ini adalah hal baik buat bangsa Indonesia. Kenapa?
Karena saat ini kan kondisi ekonomi juga tidak biasa-biasa saja. Betul. Dan kondisi legislasi juga tidak biasa-biasa saja. Ada ungkapan-ungkapan dari adik-adik mahasiswa, dari masyarakat sipil terhadap beberapa rancangan undang-undang yang dibahas di DPR. Jadi kalau kemudian pertemuan itu berlangsung, ya ini sangat baik. Apalagi sebelumnya kan diawali dengan pertemuan antara Mas Didit dengan Bu Megawati dan Mbak Puan. Ya. Gitu ya, bisa saja ini kelanjutan dari pertemuan itu. Jadi kalau dari pertanyaannya Mas Sugro tadi, bila Pak Prabowo ada di sana, itu adalah sebuah pertemuan yang baik. Bila Pak Prabowo nggak ada di sana pun, ini juga sebuah pertemuan atau sinyal-sinyal yang baik. Pertanyaannya kan setelah itu misalnya kenapa kemudian harus tertutup dan sembunyi-sembunyi? Sebetulnya nggak tertutup sembunyi-sembunyi juga, semi tertutup dan semi sembunyi-sembunyi. Karena ada tanda-tanda yang diperlihatkan. Kenapa mesti seperti itu? Dan walaupun di sana ada Bang Dasko, ada Bang Ahmad Muzani, saya paham betul nih karakter para petinggi Gerindra ini. Kalau belum waktunya, mereka tidak akan sampaikan. Jadi bisa saja itu sudah ketemu, tapi belum saatnya menyampaikan. Sehingga ya kita ya masih begini nih obrolannya. Nah ini bukan dari Gerindra aja nih, dari PDIP juga sama. Dari PDIP juga belum ada perbincangan-perbincangan kan. Tapi yang menarik adalah kalau memang Pak Prabowo ada di mobil itu dan kemudian pertemuan terjadi, merelakan dirinya berkunjung ke rumah Ibu Mega, itu adalah sebuah apresiasi luar biasa kepada seorang Megawati Soekarno Putri dari Presiden Prabowo. Baik. Jadi kalau ini benar terjadi, maka akan mengubah peta politik di Indonesia. Nah, mengubah peta politik di Indonesia itu memang harus ada kejadian-kejadian pasca ini. Apa misalnya? Reshuffle kabinet yang kader-kader PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo itu satu hal. Yang juga menurut saya bisa dijadikan indikator adalah kehadiran Pak Prabowo nanti di Kongres PDI Perjuangan misalnya. Oke, sebelum kita sampai situ tadi Anda sempat menyinggung ini ada cek ombak dulu nih. Pengen lihat reaksi publik. Ini belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sebetulnya kenapa harus cek ombak lagi? Karena kan kalau kita misalnya mengambil contoh dari pertemuan Mbak Puan, kemudian Bang Sufmi Dasko yang mengatakan ya memang pertemuan keduanya akan dilakukan dalam waktu dekat. Itu kan sudah berkali-kali disampaikan. Sebetulnya kan kalau mau tertutup 100% bisa. Nggak harus pakai maung putih kan. Tapi ini pakai maung limo putih itu. Jadi seperti kan menunjukkan ini kalau kita begini ini gimana nih. Kemudian kan Bang Dasko dengan Bang Ahmad Muzani kan bisa saja dia nggak muncul gitu. Dan pada saat dia datang berdua lagi ya, mungkin ya memang mengawal Pak Prabowo. Dan kemudian kita tidak perlu berandai-andai lah untuk menjaga perasaan Kutai 1 gitu ya. Kan nama jalannya Kutai 1 tuh, Pak Jokowi di Solo itu. Enggak, menurut saya sih, saya yakin Pak Prabowo juga bisa telepon. Dan bisa saja disampaikan oleh Mas Didit pada saat berkunjung ke rumah Pak Jokowi kan. Pak Jokowi gimana kalau misalnya Papa mau ketemu dengan Ibu Mega. Bisa saja itu disampaikan ke Mas Didit dan itu hari ini kejadian kan. Ya, jadi Anda ingin katakan juga bahwa tidak ada ini untuk menjaga perasaan dari pihak-pihak tertentu gitu ya? Enggak mungkin lah. Jadi maksud saya perasaan apa yang mau dijaga pada saat ada Maung, ada Dasko, ada Muzani di situ. Ya itu kan kalau kemudian sampai nggak ngomong itu mah bukan tidak menjaga, justru tidak menghormati itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang ada komunikasi yang ingin dijaga dengan Pak Jokowi di Solo itu sudah disampaikan. Kenapa momennya Senin malam, Bang? Waktunya mungkin ya. Kan kalau kita urut-urut itu kan baru saja selesai ketemu Anwar Ibrahim tuh. Pak Prabowo pulang dari Malaysia, mungkin karena landingnya malam ya bisa ketemunya malam gitu. Bisa saja itu terjadi. Tapi kalau menurut saya sih kalau memang ketemulah. Mungkin pada saatnya nanti akan dibicarakan. Kan sudah saatnya juga. Saya yakin makanya pada saat Mas Didit melakukan diplomasi politik itu pasti ada inti poinnya. Dan pada saat bertemu dengan para pemret kan Pak Prabowo mengatakan, Mas Didit saya ajarkan untuk bergaul dengan semuanya, dengan semua pihak. Dan sangat mungkin kemarin itu justru dia membawa pesan-pesan dari Pak Prabowo kepada Ibu Mega, pesan-pesan dari Ibu Mega kepada Pak Jokowi, bisa saja begitu gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya ini hal yang positif terlepas ada atau tidaknya Prabowo di Maung Putih itu.
Jika pertemuan memang terjadi tadi malam di Teguh Umar, Ya. dampak politiknya seperti apa? Yang pertama, menurut saya akan lebih mengademkan situasi ya. Misalnya RUU TNI kan ketua panjanya justru dari PDI Perjuangan, ketua Komisi 1 waktu itu. Jadi sebetulnya sudah ada komunikasi-komunikasi yang dibawa. Memang secara demokrasi selalu butuh penyeimbang ya. Tapi kalau kemudian tujuannya Pak Prabowo emang merangkul semua, dan itu bisa terjadi setelah pertemuan ini, ya memang bagus buat Pak Prabowo, bagus buat negara ini, buat demokrasi ada tantangan tersendiri. Artinya tugas berat bagi media massa untuk tetap menjaga demokrasi, kan sebagai pilar keempat demokrasi itu tugas media massa ya. Dan ya kita lihatlah ini apakah memang terjadi atau tidak. Sebetulnya sih bahkan berkomunikasi tanpa bertemu pun saya yakin dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Mega itu. Zaman canggih begini bisa video call, bisa lewat texting, bisa apapun terjadi. Jadi sebetulnya kemarin itu sudah kalau kata orang Jawa tuh ya cetoelo-elo itulah. Jadi sudah semakin jelas bahwa memang ada keinginan untuk membuka komunikasi. Nah, kenapa kemudian tidak ditunjukkan Pak Prabowo-nya? Ini untuk juga menjaga perasaan Pak Prabowo justru sebetulnya. Dan menjaga marwah presiden. Kalau nggak positif pertemuannya, itu kita bisa dibilang kita akan mendengar bahwa Pak Prabowo-nya nggak ada. Yang ada adalah perwakilan-perwakilan Bang Dasko dan Bang Muzani. Tapi kalau kemudian pertemuan itu positif, dan Pak Prabowo mengatakan silahkan diungkap, ini kan Pak Prabowo hari ini juga ada saresean ekonomi, pagi-pagi ngelihat IHSG agak rontok juga kan, mungkin dia banyak sekali pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau memang tadi malam itu pertemuan positif, sebentar lagi itu akan diumumkan bahwa mereka akan bertemu secara gamblang lah, terlihat. Jadi ini tinggal menunggu waktu sampai memang diumumkan pertemuan tadi malam itu? Betul, jadi ini kemarin itu dijaga supaya bila ya pertemuan itu tidak sesuai yang diharapkan oleh Pak Prabowo, itu tinggal dikatakan nggak ada Pak Prabowo kemarin, hanya utusan saja. Tapi kalau terjadi, ini akan diumumkan memang sudah terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Gitu. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi episode yang lain dulu nih dalam hal ini. Yang tidak diharapkan itu yang seperti apa misalnya? Bu Mega menolak tawaran Pak Prabowo, apapun itu. Misalnya tawaran masuk ke dalam kabinet ditolak. Misalnya tawaran masuk di salah satu elemen dan tentara ditolak. Itu kan penolakan kan. Itu kan nggak enak tuh buat presiden kalau ditolak. Masa presiden ditolak? Nah itu kan dengan mudah secara etika politik itu tinggal dikatakan bahwa ya Ahmad Muzani dan Bang Dasko yang jadi perwakilan yang menyampaikan pesan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Lantas kenapa, apa gunanya itu si Maung? Itu adalah sebagai lambang bahwa memang mereka diutus oleh Pak Prabowo. Kan bisa saja begitu. Karena kan kita nggak lihat ada perangkat pengamanan presiden ya. Jadi ya ini masih 50-50. Tapi kalau menurut saya ini bukan sebagai dukun juga. Ada Pak Prabowo-nya, tapi kapan mengumumkan, kemudian kapan hasilnya diumumkan, yaitu nanti menunggu dari perkembangan politik. Karena kan bisa saja Bu Mega jawab begini, terima kasih Mas Prabowo, saya minta tolong untuk diberikan waktu untuk berpikir dulu, untuk bicara dari hati ke hati dengan ayahanda, kan biasanya ke mana, ke Bogor tuh, ke Batu Tulis untuk bicara dengan Bung Karno, quote and quote, kan bisa saja seperti itu. Nah, dalam rangka menunggu, ya tidak diumumkan dulu, gitu. Itu jadi menurut saya kemarin sih sebetulnya terjadi, tapi kita menunggu respon positif dari Ibu Mega. Baik, analisisnya terkait dengan penyelenggaraan Kongres ke-6 PDIP. Pertemuan ini kan ada di antara itu kan? Ya, nah ini kan juga bisa disampaikan secara resmi kan, bahwa ayo Pak Prabowo saya undang datang untuk ke Kongres PDI Perjuangan. Dan pada saat itu juga mungkin Pak Prabowo menyampaikan beberapa usulan. Ya ayolah kalau gitu gabunglah ke kabinet. Atau misalnya ya perbaikilah komunikasi dengan Pak Jokowi gitu misalnya. Dan lain-lainnya. Maka itu menjadi pertimbangan buat Ibu Mega. Tapi sih saya yakin fungsinya Maung itu, mobil itu, kalau memang ternyata tidak terjadi kesepakatan, ya tinggal dikatakan bahwa Pak Prabowo tidak ada. Itu adalah simbol bahwa kami berdua diutus oleh Pak Prabowo, gitu ya. Tapi kalau itu jadi, ya tinggal dikatakan memang Pak Prabowo hadir saat itu dan memang perbincangannya tertutup.
Kenapa tidak ada pengawalan presiden? Karena ini antara ketua umum Gerindra dengan ketua umum PDI Perjuangan. Waduh, kita kasih opsi banyak banget seolah-olah emang kita tahu. Tapi kira-kira Ini begitu. terawangan seperti itu. Bukan terawangan ini, kalau terawangan itu tadi dukun tuh kita tebak-tebakan. Tapi kita cari opsi-opsinya. Kenapa tidak dipertontonkan Pak Prabowo-nya? Kenapa tidak terbuka? Kenapa malam hari dan lain-lain? Kalau malam hari mungkin dia habis pulang dari Malaysia. Kemudian tidak dipertontonkan untuk menjaga marwah. Kali-kali nggak deal. Kalau nggak deal kan malu presiden nih. Jadi kalau nggak deal ya nanti Bang Dasko dan Bang Ahmad Muzani yang muncul. Yang maju. Ya, Oke, itulah jadi kira-kira. baik kita tinggal tunggu nih ya, keterangan resmi yang nanti akan disampaikan baik itu dari pihak perwakilan Gerindra maupun dari pihak perwakilan PDIP. Oke, Betul. baik terima kasih. Terima kasih, atas Mas O. analisisnya Bang Hensa pada malam hari ini. Bukan terawangan sekali lagi. Bukan ya. terawangan. Baik, terima kasih banyak. Selamat kembali beraktivitas. Oke.